Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring pertemuan kedua ini dengan saya Ahmad Maliki. Mata pelajaran Fikih kelas 11. Kita akan masuk pada bab 2, sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati. Lanjut tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan melalui WhatsApp atau aplikasi pembelajaran Classroom, siswa dapat atau mampu menjelaskan isi teks bacaan atau slide, menerangkan isi teks bacaan atau slide dengan menyusun teks tulis yang terkait topik, sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati. Lanjut pada peta konsep, sini ada sumber hukum Islam terbagi dua, yang pertama muttafaq dan kedua mukhtalaf. Jadi kita akan membahas pada yang pertama, yaitu muttafaq. Ada terbagi pada 4. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Lanjut, A. Menganalisis sumber hukum yang muttafaq atau yang disepakati. Pertama Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut. Al-Quranul Karim munazzalun bi alfazihil arabiyyati wa ma'anihi min indillahi ta'ala an tariqil wahyi ila nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa huwa asasus syariah wa asluhal awal. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surah Yusuf ayat 2. Oke, lanjut. Pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan terakhir riwayat dan cerita yaitu kisah umat terdahulu. Lanjut, dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib diamalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Lanjut, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu yang pertama, tidak memberatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lanjut, yang kedua yaitu meminimalisir beban. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita dapat mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam beberapa jenis ibadah seperti menjamak dan mengqashar salat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum sebagaimana firman Allah, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Oke, selanjutnya turun ayat bahwa khamar itu diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Lanjut, yaitu yang kedua al-hadis. Pengertian al-hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu dekat dan berita, yaitu baru, dekat dan berita. Adapun pengertian al-hadis menurut istilah ahli hadis adalah ma udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwaha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takrir dan sebagainya. B. Macam-macam hadis ada 3. Yang pertama, hadis qauliyah atau perkataan. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan. Yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan. Lanjut C. Dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surah Al-Maidah ayat 92. Oke, lanjut. Dalil al-hadis. Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman umatnya. Beliau bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, Kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Yang ketiga, ijma'. Pengertian ijma' secara bahasa, al-ijma' berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma' dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fikih menyatakan ijma' adalah kesepakatan dari para mujtahid Islam pada satu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. B. Rukun dan syarat ijma'. Yang menjadi rukun dalam ijma' harus 1, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma'. C. Macam-macam ijma'. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya, ijma' dibagi menjadi 2, yaitu pertama, ijma' sarih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap
seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lain, tetapi mereka tidak mengatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalalahnya atau penunjuk juga terbagi dua macam, yaitu pertama ijma' qat'i, yang kedua ijma' dhanni. Terakhir pembahasan itu qiyas. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, Abdul Karim Zaidan menyebutkan definisi qiyas sebagai berikut, yaitu menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat hukum. B. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Adapun dalil Al-Quran antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Lanjut dalil al-hadis. Rasul bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah? Lalu Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakangan Mu'adz seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Lanjut, saya rukun qiyas. Ulama usul telah sepakat bahwa qiyas harus berpijak pada 4 rukun. Yang pertama, adanya pokok disebut dengan al-asl, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu sesuatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang dijelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum, yaitu al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pokok dan ia tidak diberlakukan sama pada cabang. Kemudian 4, adanya kesamaan sifat atau al-illah, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Lanjut D, syarat hukum asal adalah sebagai berikut. Hukum asal hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil qiyas atau ijma' tidak dapat menjadi asal bagi qiyas. Hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilat oleh akal. Karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal dan adanya ilat itu pada far'un. Yang ketiga, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila A. Ilat tidak tergambar adanya pada selain asal. B. Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian A. Syarat-syarat far'un adalah 1. Pada far'un terdapat ilat yang ada pada asal. Yang kedua, jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Yang ketiga, hukum yang dialihkan pada far'un harus sama dengan hukum asal. Yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. F. Syarat-syarat ilat adalah 1. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Ketiga, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain asal. Terakhir G, macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas aula, kedua ada qiyas musawi, ketiga ada qiyas dilalah, yang keempat ada qiyas syabah, yang kelima ada qiyas adwan atau adna.
Ya, sekian materi kita pada kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.